Dalam statistika, terdapat penyajian data berkelompok berupa tabel distribusi frekuensi, histogram, maupun poligon. Nah, untuk dapat menganalisa data yang disajikan, seperti menghitung rata-rata, median, modus, dan sebagainya, maka perlu diketahui unsur-unsur yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi, histogram, maupun poligon. Tabel distribusi frekuensi atau TDF penampakannya seperti ini. Terdiri dari kolom yang berisi data dan kolom yang berisi frekuensi. Nah, ini adalah data tentang berat badan sekelompok siswa. Artinya caranya membaca atau maknanya ada 40 kg sampai 44 kg berat badan itu ternyata ada 3 siswa. Kelompok yang berat badannya 45 kg sampai 49 itu ada 5 siswa. Demikian seterusnya. Nah, jumlah frekuensi ini itu sigma F itu adalah N atau banyak seluruh siswa. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang perlu dikenal dalam tabel distribusi frekuensi atau TDF. Itu yang pertama adalah kelas interval. Nah, kelas interval adalah kelompok data yang dalam bentuk interval. Jadi yang mana? Yang ini 40 sampai 44 itu adalah kelas interval pertama yang memiliki frekuensi 3. Kelas kedua, kelas interval kedua adalah yang ini. Kemudian kelas interval ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Jadi kalau ditanya terdapat berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas interval. Kelas ke-1 adalah data 40 sampai 44. Jadi data 40 sampai 44. Nah, kelas keempat adalah kelas keempat mana? 1, 2, 3, 4. Berarti 55 sampai 59. Selanjutnya batas kelas. Terdiri dari batas bawah atau BB, batas atas atau BA. Nah, batas atas yang mana? Yaitu data terkecil pada kelas yang bersangkutan. Jadi kalau di kelas ke-1, batas bawahnya adalah data terkecilnya 40. Kalau batas atasnya adalah 44. Jadi tinggal dilihat yang terkecil dan terbesar. Jadi itu yang dimaksud dengan batas kelas. Oke, kalau misalnya ditanya batas bawah kelas kedua, cari kelas interval kedua, kelas 1, kelas 2 ini, kemudian batas bawahnya 45, berarti tinggal ditulis 45. Kemudian kalau ditanya batas atas kelas keempat 1, 2, 3, 4, batas atasnya adalah 59, ditulis 59. Unsur berikutnya adalah tepi kelas. Nah, tepi kelas terdiri dari tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu biasanya disebut TB, simbolnya, atau L. Adalah batas bawah dikurang ketelitian data. Jadi dikurang ya. Tapi kalau tepi atas, batas atasnya ditambah ketelitian data. Nah, ketelitian data itu adalah 0,5 besarnya jika datanya bilangan bulat. Jadi kalau contohnya di sini datanya adalah 40 sampai 44, demikian seterusnya. Ini adalah bilangan bulat, tidak ada desimal. Maka ketelitian datanya adalah 0,5. Oke, kita akan praktekkan. Tepi bawah kelas ke-1 adalah batas bawah. Batas bawahnya adalah 40. Kemudian dikurang 0,5 sehingga tepi bawahnya adalah 39,5. Lanjut, tepi bawah kelas ketiga, cari kelas ketiga, 1, 2, 3, ada 50 kurang 0,5, 50 kurang 0,5 berarti 49,5. Atas pada kelas keempat. Kelas keempat, 1, 2, 3, 4, ini batas atasnya 59, berarti 59 ditambah 0,5. Berarti tepi atasnya adalah 59,5. Unsur berikutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas simbolnya P. Panjang kelas P itu caranya mendapatkan adalah tepi atas kurang tepi bawah. Jadi dalam suatu kelas tepi atasnya berapa dikurang tepi bawahnya berapa. Di semua kelas dihitung akan menghasilkan sama yang disebut dengan panjang kelas. Oke, kita coba
Misalnya di kelas ke-1 tepi atasnya 44,5. 44,5. Kemudian tepi bawahnya adalah kan dikurang 0,5 nih, berarti 39,5 kurang 39,5. Nah, kalau ini dikurang itu adalah hasilnya 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Cara lainnya adalah ini tinggal dikurang biasa. 44 dikurang 40 berapa? 4 ditambah 1. Berarti hasilnya 5. Jadi cara lainnya adalah atau batas atas kurang batas bawah, batas atas kurang batas bawah ditambah 1. Atau yang lebih cepat lagi tinggal ini dikurang dengan ini trik saja. 45 kurang 40 berapa? 5. Atau 50 kurang 45 berapa? 5. Nah, itulah panjang kelas. Dan unsur yang terakhir itu adalah titik tengah. Pada masing-masing kelas itu ada yang disebut dengan titik tengah. Caranya mencari titik tengah adalah batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Misalnya titik tengah pada kelas ke-1. Kelas ke-1 adalah 40 tambah 44 bagi 2. Oke, 40 tambah 44 bagi 2. Berarti 84 bagi 2 sama dengan 42. Titik tengahnya adalah 42. Contoh yang lain, titik tengah pada kelas keempat. Kita cari kelas keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dijumlah bagi 2. 55 tambah 59. 55 tambah 59 bagi 2. Berarti hasilnya adalah 57. Gitu ya. Dari mana dapat 57? Ya dihitung biasa. Atau ketika di sini tahu sudah 42, berarti di sini titik tengahnya 47. Ini 52, ini 57, ini 62. Kalau diilustrasikan bisa juga seperti ini. 60 dibuat sampai 64, 61, 62, 63, 64. Nah, tengah-tengahnya mana? 62. Maka ini tengah-tengahnya adalah titik tengahnya 62 atau 60 tambah 64 kemudian bagi 2, ini hasilnya. Penyajian data berikutnya itu adalah disebut dengan histogram. Jadi histogram itu bentuknya seperti ini. Berupa diagram batang, ini datanya di sumbu X, kemudian frekuensinya di sumbu Y atau yang vertikal. Nah, tabel distribusi frekuensi ini ketika dibuat histogramnya maka dia persis sama menjadi seperti histogram yang di sebelah ini. Kelas ke-1 itu adalah ini. Jadi kelas ke-1 frekuensinya 3, kelas kedua frekuensinya 5, kelas ke-3 frekuensinya 7. Jadi ini 7 dan seterusnya. Kemudian yang sering terjadi di penampakan histogram itu adalah pada ujung-ujungnya yang ditulis itu adalah ada koma-koma. Nah, ini menunjukkan tepi. Tepi bawah kelas ke-1. Tepi bawah kelas ke-1 tadi udah kita hitung itu 39,5. Cocok. Kemudian tepi atasnya tambah 0,5 berarti 44,5. Cocok. Untuk kelas kedua tepi bawahnya itu adalah sama dengan tepi atas yang kelas ke-1. Ini 44,5, ini tepi bawahnya 44,5 juga, maka di sini terlihat berimpitan. Jadi sebagai tepi atas kelas ke-1 dan sebagai tepi bawah kelas kedua. Demikian seterusnya. Nah, dalam menganalisa data, menghitung median, rata-rata dan sebagainya, kadang soal penampakannya seperti ini, maka kita bisa rubah ke dalam distribusi frekuensi. Nah, gimana caranya? Tinggal membuat tabel, kemudian batas-batas datanya ini ditambah 0,5 menjadi 40, ini dikurang 0,5 menjadi 44 dan seterusnya. Penyajian data berikutnya untuk data berkelompok itu adalah berupa poligon. Nah, poligon adalah penampakannya seperti ini. Ada sumbu X itu adalah data, kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensi. Poligon itu adalah
dapat dibuat dari histogram yang titik tengahnya ini dibuat, titik tengahnya kelas kedua juga dibuat, titik kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas 5 kemudian dihubung-hubungkan dan diagram batangnya dihilangkan, maka dia menjadi poligon. Nah, apa bedanya? Yang membedakan justru tidak nampak ada tepi bawah nanti, tetapi dia titik tengah. Jadi kalau kelas pertama titik tengahnya 42, nah ini dia 42. Kelas kedua titik tengahnya 47. Ketika ada soal seperti ini, kemudian akan diminta untuk menghitung rata-rata, median, dan sebagainya, maka kita akan harus mencari batas bawah, batas atas, atau tepi bawah, tepi atasnya. Nah, caranya menghitung adalah tinggal dijumlah bagi 2. 42 tambah 47, 89. 89 bagi 2, ini dia 44,5. Jadi tinggal ditambahin 44,5. Kemudian ini selangnya 5 karena panjang kelas 5. Maka ini didapat tadi 44,5, tinggal ditambahin 55 saja sampai selesai. Nah, ini dibuat tabel distribusi frekuensinya atau DDF, baru kemudian bisa menghitung analisa datanya, baik itu median, modus, rata-rata, dan sebagainya. Jadi penampakan tabel distribusi frekuensi itu bisa dibuat dalam histogram dan juga dalam poligon.